kita sudah sampaikan dari sisi ibu kepada Intan dan semua yang sama nanti smoothing lah gitu. Itu agak sulit bu permintaannya gitu, karena kan itu sama kayak misalnya ibu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Pak Presiden, yang terhormat Bapak Ketua DPRD, Bapak Bupati Wali Kota yang hadir, siapa Bapak Menteri, siapa makan kopinya pasti, para ketua Dewan Kopi seluruh Indonesia, khususnya Bu Ana yang begitu gigih untuk merayakan Hari Kopi Internasional yang ke-9 dilaksanakan di Sumatera Utara. Salam hormat juga kepada seluruh panitia yang begitu gencar menyelenggarakan ini, begitu kokoh, dan hasilnya berhasil berkat salah satu dukungan dari sponsor kita yakni Bank Mandiri. Tepuk tangan buat Bank Mandiri. Kenapa saya harus katakan seperti ini? Karena Mandiri ini selalu mengikuti jejak Dewan Kopi. Jadi bagi Dewan Kopi seluruh Indonesia, ingat setiap kanwil Mandiri itu sudah ada bisikan dari Menteri BUMN bahwa untuk backup perkopian Indonesia. Tepuk tangan buat kopinya. Bapak Ibu sekalian, suatu kebanggaan kami bahwa hari ini dapat bersementara. Semestinya Pak Ketum yang akan hadir, tapi beliau masih bertahan di Bali, dan saya selaku Ketua Wakil Ketua Umum bidang hilirisasi Bapak Ibu. Jadi kalau saya menyampaikan seolah-olah saya provokator, tapi kopinya harus diprovokasi. Kita memang bukan urutan pertama penghasil kopi di dunia. Kadang ketiga, kadang keempat. Tapi jangan khawatir, kita ini kopi terbaik di dunia.
Dan Dewan Kopi sekarang mengatakan bahwa kita konsentrasinya, ya maaf, yang biasa ekspor kopi, kayaknya kita nggak bisa ekspor lagi karena kebutuhan kita sudah meningkat. Dan kalau ada kekhawatiran kita terhadap pangan, jangan-jangan kekhawatiran kita terhadap kopi akan hilang karena jumlah produksinya tidak bertambah, tapi peminatnya bertambah. Nah ini ada Pak Surip nih. Nanti Pak Surip harus bakal kopi Indonesia Pak berdiri Pak, biar Bapak kenal. Nah, ini beliau dari rambutnya hitam sampai ke putih-putihan mikirin kopi terus Pak. Beliau banyak sekali membantu di dunia perkopian dan harus hati-hati kita. Harus hati-hati karena kopi ini kebutuhannya sangat meningkat. Mungkin para ibu jarang dulu minum kopi. Mungkin tempat kopi juga jarang. Tapi semenjak Dewan Kopi mencetuskan bahwa minum kopi itu sehat, minum kopi itu justru meningkatkan semangat, itu terus menggema. Dimulai dari Aceh dan Sumatera Utara. Siapa yang tak pernah kopi di Medan? Dulu kalau nggak salah siapa kopi yang pertama dulu? Kopi kita nih Aceh, Medan yang terkenal kopi jempol. Hah? Begitu kita minum kopi Medan, susah tidur. Tapi pas sebenarnya bahwa ingat, kopi sempurna karena pahit. Saya selalu katakan, kopi sempurna karena pahitnya. Jangan kau nodai dengan manisnya. Ya, jadi kalau minum kopi usahakan semaksimal mungkin hindari gula karena kopi sempurna karena pahitnya. Gulanya bisa bapak-bapak ibu, tapi misalnya jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh nanti dia kangen. Ya, jadi itu saja salam dari kami dari Dewan Kopi Indonesia dan Pak Gubernur, mohon izin karena ini semangatnya Dewan Kopi Nasional dan Dewan Kopi Sumatera Utara ini Pak Gubernur. Kami dari Dewan Kopi Indonesia punya program pelaksanaan Hari Kopi Nasional setiap bulan baru. Dan Pak Gubernur, siapapun sudah tahu siapa PJ Gubernur ini, ya kan? Kita senyum aja beliau udah paham. Mudah-mudahan beliau setuju bahwa Maret nanti Pak, kita adalah Hari Kopi Nasional dan kita yang Dewan Kopi membackup Sumatera Utara, kita coba untuk biarlah mereka berlaga calon-calon presiden itu, tapi minum kopinya Pak kita bikin di Sumatera Utara. Ya, kita akan coba karena kalau Pak BJ yang bicara, insya Allah didengar. Ibu jangan khawatir. Tolong bisikan bahwa tiga calon presiden ini kita undang untuk hadir minum kopi di bulan baru. Ya, kita Dewan Kopi mudah-mudahan mendukung dan insya Allah Mandiri pasti mendukung dan teman-teman lainnya. Jadi coba kita programkan bahwa biarlah mereka kontestan bertempur, tapi hendaknya damainya di Sumatera Utara dengan kopi Figaro. Ya, minum kopi ini adalah Indonesia damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Izinkan saya mewakili Pak Rantus Ansmanto, regenerasi kami yang kebetulan tadi sudah hadir karena ada agenda dikatakan jadi harus ke bandara. Yang kami hormati Bapak Hasanuddin selaku pejabat Kopi Nasional Utara, Bapak Baskami Ginting Ketua DPR Sumatera Utara, Bapak Doli Pasaribu Wakil Selatan, Bapak Rizky YSTU Wakil Wali Kota Binjai, kemudian Ketua Umum Dekopi yang diwakili oleh Bapak Dadi, kemudian ada Ibu Budiana Syaturi selaku Ketua Dewan Kopi di wilayah Sumatera Utara, dan juga Bapak Ibu hadirin semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji
Ibu sekalian, atas nama Bank Mandiri, saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Bapak Hasanuddin dan juga Bapak Ibu penyelenggara acara atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bank Mandiri untuk kita dapat berkolaborasi dalam beberapa kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya melalui peningkatan sektor UMKM. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai badan usaha milik negara, Bank Mandiri berperan sebagai agent of change, hadir menjadi lokomotif utama perbankan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dalam bentuk simpanan, pinjaman, dan juga transaksional. Di mana saat ini seluruh layanan dimaksud kami sediakan melalui jaringan cabang, hadir mandiri maupun dengan digital channel kami, di Fitbay Mandiri dan Google. Bapak Ibu sekalian, sebagai perbankan kami juga bertugas meningkatkan sektor perekonomian melalui penyaluran kredit, salah satunya adalah melalui kredit usaha rakyat dan kredit usaha mikro. Adapun penyaluran kredit usaha rakyat ini diteruskan kepada sektor UMKM. Tidak hanya melalui pembiayaan dalam mendorong UMKM di tanah air, Bank Mandiri juga telah melakukan inisiatif pengembangan rumah BUMN sebagai wadah pelatihan dan pembinaan yang menjadi bagian program CSR. Ini di Medan sudah ada Pak Hasanuddin rumah BUMN di Kota Medan yang dikelola oleh Bank Mandiri. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama Bank Mandiri, sekali lagi saya ingin mengucapkan rasa bangga dapat berkolaborasi bersama Bapak Ibu sekalian di acara International Coffee Day Sumatera Utara dalam menciptakan ekosistem kopi yang menyeluruh. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak serta kepada masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang akan dan telah kita lakukan bersama dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya Bupati Tapanuli Selatan. Selanjutnya Ibu Jana Sianturi untuk menandatangani. Dan Bupati Papua Barat kami persilakan untuk dapat menandatangani. Untuk itu kepada nama penerima yang kami sebutkan, mohon kiranya untuk dapat mengambil tempat. Frans Denhan Tumanggur, Doli Putra Parlenukan, Bapak R.E. Nainggolan, Jose Henao, Ibu Liz Handayani Siregar, Zakir Syarif Dawan, Nasrindo Siregar, Mulyadi Simatupang, Zulkifli Anwar Hasibuan, Ujiana Sianturi, serta Ibu Herawati. Kami persilakan untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia untuk dapat memberikan piagam penghargaan kepada para penerima piagam
Gubernur Sumatera Utara kepada Bapak Hasanuddin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD Sumatera Utara yang selalu bersama saya, bersama Ketua Dewan Kopi Indonesia yang diwakili oleh Bapak Mahatma Gandhi, Vice Presiden Bank Mandiri, terima kasih Bro, Pak Bupati Wali Kota yang berhadir, Ketua Umum Dewan Kopi Sumatera Utara yang hadir, terima kasih Ibu, seluruh Ketua Umum Dewan Kopi seluruh provinsi yang berhadir, rekan-rekan PIB yang berhadir, terima kasih, seluruh penerima penghargaan kepada yang berjasa memajukan kopi Sumatera Utara tadi yang bersama seluruh Dewan Kopi Kabupaten Kota yang berhadir, ada saudara-saudara kita yang petani kopi yang berhadir, ada sama-sama yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh tamu undangan yang kita bisa saya satu-satu, semuanya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan ini dalam suasana keluargaan dan kebahagiaan. Kalau bicara masalah kopi itu senang sekali, kopi itu sudah merupakan style, itu gaya hidup misalnya kopi gaya hidup. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan hari ini, ada beberapa seminar tadi ya, mengisi materi dan lain sebagainya. Ya, semuanya kita untuk kopi. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum kita itu terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Walaupun kemarin ada yang juga ya, ada yang kopi dari Vietnam kita ganti casing gitu ya, tapi tidak lama kita itu dan tidak berlanjut kita terus di Indonesia. Dan terakhir menurut laporan BPS bahwa kita mencapai sampai 704,8 ribu ton pada tahun 2022 yang lalu. Salah satu di antaranya produk kopi unggulan yang saat ini menjadi primadona pasar dunia adalah yaitu kopi luwak dan kopi tubruk. Dua jenis kopi ini masuk dalam daftar 7 kopi terbaik di Asia Tenggara. Kita tahu bahwa Sumatera Utara berkontribusi menjadi produsen kopi terbesar ketiga setelah Sumatera Selatan. Begitu ini setelah Sumatera Selatan dan itu kampungnya daerahnya Bugis, Lampung, ya, setelah itu Selatan dan Lampung. Dengan persentase kontribusi 10,9% dari total produksi Indonesia, di mana rata-rata produksi kita sampai 71 ribu ton, ini sebagai data. Kita tahu bahwa produksi kopi Sumatera Utara memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Kalam, kemarin saya berkunjung ke sini Kalam, ada kopi Mandailing, kopi Simalungun, ada kopi apa ya, kopi Lintong, banyak tadi ada kopi Cap Jempol, kopi tadi kan banyak dari Bapak Nenggolan dan 32 tahun yang lalu terus kopi sampai sekarang, termasuk dan Bupati Sergei juga terus kopi itu. Jadi dan kopi dan sehingga kopi dari Sumatera Utara itu menjadi kopi spesiality yang secara umum diartikan mengacu pada kopi yang berkualitas terbaik dengan grade di atas 80, di atas 80 lah kopi. Jadi hebat. Biasanya dijual dalam harga mahal dan diproduksi melalui proses tertentu. Sekarang satu proses sangat tinggi. Maka kita jangan kalah dengan luwak karena tekanan dari luwak maka nilainya tinggi. Sehingga
sudah kita harus. Bila kita lihat dari kualitas produksi kopi Sumatera Utara, itu hampir 89% adalah kopi Arabica dan sisanya 11% itu kopi Robusta. Dari sisi harga dan kebutuhan pasar, jenis kopi ini sangat menguntungkan kalau kita perhatikan. Kita tahu hingga saat ini perkebunan kopi di Sumatera Utara kita khususnya itu 100% dibudidayakan oleh perkebunan rakyat dengan petani kopi kalau kita lihat data berjumlah sekitar ya 147.000 lebih lah kakak. Artinya pengembangan ekonomi kopi masuk kategori ekonomi kerakyatan yang bisa membuka peluang lapangan pekerjaan yang luas melalui intervensi kebijakan pada sektor perkebunan. Dampaknya akan langsung kita dirasakan rakyat dan akan menghasilkan pemerataan ekonomi. Ini yang perlu menjadi kebijakan kita dan perhatian kita semua. Bila kita lihat dari data tahun 2022, nilai ekspor komoditas kopi di Sumatera mencapai 416 juta US atau senilai 58 triliunan dengan total ekspor hampir atau bahkan melebihi 70.000 ton. Bila kita lihat data yang ada ini, dapat kita lihat bahwa komoditas kopi produksinya, produksi ekspornya cukup tinggi, bahkan katakan sangat tinggi. Dan ini bila kita lihat dari urutannya penghasil terbesar ketiga kita pada subsektor perkebunan setelah kelapa sawit dan karet. Berarti cukup dominan. Setelah kelapa sawit dan karet, kopi. Jadi harus kita perhatikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, melihat gambaran produksi kopi dari Sumatera Utara ini sangat potensial, sehingga kopi kita dapat kita jadikan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, baik dengan program ekstensifikasi, mengingat masih tersedianya lahan yang luas yang kita masih bisa perluas. Kemarin saya lihat juga di Umbang, saya lihat juga di Dairi, di Papua, ketinggian yang bagus sekali. Dengan harapan masing-masing petani kopi kita dapat meningkatkan lahan kepemilikan, apakah 1 bahkan sampai 2 hektar ini bisa kita lihat. Ini tanggung jawab kita untuk memperhatikan, sehingga skala ekonomi petani kopi kita akan terpacu optimal. Selain program ekstensifikasi, tentunya intensifikasi. Ini yang tidak kalah penting. Ini peran kita, intensifikasi. Intensifikasi harus kita tingkatkan melalui peningkatan produktivitas. Beberapa kegiatan merupakan perpaduan antara program ekstensifikasi dan intensifikasi, antara lain beberapa hal yang bisa saya ungkapkan pada sore hari. Yang pertama, kita coba mendorong untuk meningkatkan varietas kopi Arabica karena harganya lebih mahal dari kopi Robusta, sehingga akan menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi. Jadi bisa kita lihat di situasi kondisi tanah, ketinggian, kemudian kita lihat. Yang kedua, kita bisa meningkatkan pola budidaya secara organik. Keuntungannya kopi organik selain ramah lingkungan, biaya produksinya lebih murah, serta kualitas produksinya lebih baik dan harga jualnya lebih tinggi di pasar. Nah, ini juga peran kita untuk edukasi masyarakat petani kita, petani kopi kita. Yang ketiga, perlunya kita melakukan peremajaan tanaman kopi yang sudah tua dengan memberikan bibit hibrida kepada petani kopi. Ini juga tanggung jawab kita. Mungkin kopinya sudah perlu kita remajakan dan kita siapkan sekarang banyak kajian-kajian brain untuk bibit-bibit yang lebih unggul. Yang keempat, kita harus melakukan pemeliharaan yang baik agar terbebas dari hama. Salah satunya dengan menerapkan pola tanam gap practice. Jika program ini diterapkan, harapannya nanti kita akan dapat meningkatkan produktivitas kopi berkisar antara 1,5 sampai 2 ton per hektar. Dan ini perlu kita uji nanti di lapangan dan perlu kita buktikan. Yang pada gilirannya akan mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi kita Sumatera Utara bisa 1 sampai 1,5%. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dari sisi konsumsi kita melihat bahwa konsumsi kopi terus meningkat, tadi disampaikan oleh Pak Ketua, terus meningkat, baik konsumsi domestik maupun luar negeri. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh ini riset nyata ya, bukan riset hanya
Smith dan Mitch McConnell pada tahun 2022 yang lalu konsumsi Indonesia tumbuh 13,9% per tahun, melebihi konsumsi dunia yaitu sebesar 8%. Makanya Bapak Kasat, antara Bapak Kasat Pak Dudu, kita lihat ada lagunya Ayo Kopi. Sudah kami putar ya Ayo Kopi. Saya lupa saya Pak. Right. Ada lagu Pak Dudu itu Ayo Kopi. Populer itu. Udah dengar? Udah dengar? Belum. Saya lupa. Pak, itu Irfan saya dengar lagu Ayo Kopi. Kalau kita nyanyi Ayo Kopi bagus. Betul. Oleh karena itu kami mendorong semua pelaku usaha kopi agar kiranya dapat meningkatkan hilirisasi pengelolaan kopi untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri dan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya. Dengan cara apa peningkatannya? Ya melalui barista, melalui roaster, melalui pengujian cita rasa, kita harus menjaga kualitas sehingga kopi kita tetap punya nilai. Dan pemanfaatan serta penguasaan teknologi roasting. Ahli merasa kopi, betul loh. Saya langsung dapat koreksi saya. Gitu, disiapkan kopi dia tahu semua. Sampai tekanan panas dan tekanan air diulang ada pembuat itunya kopi. Kalau di Aceh itu Sanggar, kopi Sanggar sama-sama ngerti. Jadi itu memang pas gulanya dengan susunya itu pas juga. Kalau lagi minum kopi Sanggar itu berkuali nggak kelihatan. Minumnya di Medan berkuali Palembang. Jadi betul ya Pak Tua. Konsumsi kita dalam negeri lebih tinggi daripada luar negeri. Bapak Ibu sekalian, apabila kita ingin memperbaiki kesejahteraan petani kopi dan bagaimana menciptakan perdagangan yang berkeadilan, maka yang perlu kita lakukan adalah memperpendek rantai pasok kopi. Nah ini yang selalu menjadi tanggung kita bersama. Kemarin juga saya ceritakan di diary. Pertanyaannya, siapa sungguhnya mendapat pembayaran yang lebih tinggi? Apakah pedagang kopi, apakah petani, atau produsen atau retail? Nah ini saya tidak akan membahas terlalu jauh ini, tapi di lapangan mari kita lihat, termasuk yang lain-lain, nelayannya dan yang mana, yang sisi mana, ini tanggung jawab kita. Tapi kalau dari mandiri, yang penting jalan. Nah, saya tidak melihatkan simulasinya yang ini, oleh karena itu kita perlu mendorong perdagangan yang berkeadilan atau fair trade. Ini perlu. Saya yakin ini belum menjadikan kebutuhan di segala hal, bukan hanya kopi. Dengan cara membangun ekosistem mulai dari petani, pengumpul produsen, retail sehingga masing-masing mendapatkan harga yang sebanding dengan pengorbanan masing yang dilakukan. Fair trade juga akan membantu mengatasi gejolak harga dan kartel sehingga petani kopi mendapatkan kepastian dan keadilan harga. Saya sedikit cerita kemarin beberapa saya ke panen cabai di Batubara. Ada job dan ada slogan yang menarik dari masyarakat. Mudah-mudahan kedatangan Pak BJ tidak menurunkan harga cabai kami. Itu apa Pak? Jadi begitu panen harga langsung turun. Nah itu tanggung jawab kita pemerintah. Bagaimana? Itu yang saya kita konsumsi. Jadi begitu panen apa saja? Bahkan kita pernah lihat panen apa itu? Tomat sampai dibuat ke jurang karena frustasi. Nah ini bisa salah kita juga. Nah hilirisasi ini perlu kita. Ibu Bapak yang kedua, kita akan terus mendorong petani dan pelaku usaha agar meningkatkan kualitas kopi. Penyebab rendahnya kualitas kopi ekspor kita karena 9% kopi yang dijual berupa green coffee. Nah, jadi kita biasa karena biasa di hijau. Belum waktunya langsung makan dulu, mana masak makan dulu. Nah ini yang perlu kita pikir. Jadi kebiasaan kita ini perlu kita edukasi, kita sosialisasi kepada masyarakat kita. Karena kebanyakan petani di Indonesia memanen kopi saat masih hijau atau takut keduluan oleh buah tadi. Banyak faktor. Ini juga perlu kita berdampingan, perlu sosialisasi dan perlu kita buktikan. Setelah itu kopi tidak mencapai kadar air yang dianjurkan, yaitu sekitar sekarang sudah teknologi, semua pakai ukuran, semua terdata, semua terukur 12,5%, sehingga banyak kopi yang berjamur dan pecah
akibat penggunaan alat pengupas yang tidak bagus. Kualitas bahan baku yang kurang baik akan mengurangi tingkat kepercayaan konsumen dalam mengkonsumsi produk olahan kopi. Jangankan cara mengolah, kalau udah ahlinya itu dari baunya, caranya taste itu sudah hafal. Di Aceh itu Pak siapa Angin di benar-benar itu di Liwan itu katanya ini yang paten, ini yang agak ini campurin, apalagi yang dengan teknologi yang sekarang. Yang ketiga, perlunya kita meningkatkan daya saing produk kopi dari berbagai aspek, yaitu peningkatan mutu kopi melalui standarisasi dan sertifikasi. Jadi kita pegang juga hak paten jaminan ini harus kita keluarkan juga sehingga dia terlindungi. Penguasaan teknologi pengelolaan kopi, peningkatan sumber daya manusia kita, dan mendorong petani kopi untuk mendaftarkan indikasi geografis atau IG, sehingga akan membuat daya saing kopi kita lebih meningkat, ketika terjamin. Jadi ke depan itu kita sudah harus ini merupakan kebutuhan. Dan yang keempat, kita meningkatkan pembiayaan atau modal bagi petani. Mohon dengan hormat ini, bukan hanya Bank Mandiri, bank-bank yang lain saya karena pendampingan ini biasanya kita itu terlepas petani dari ini sistem hijau itu baru mulai assalamualaikum tapi sudah pikirannya tak berdaya apa-apa. Yang kelima, melakukan pendampingan dan pendidikan melalui pelatihan budidaya, pengelolaan pasca panen, dan pengelolaan industri kopi sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ini perlu sosialisasi dan edukasi kita bahwa masyarakat kita harus dibuat lebih maju. Dan yang keenam, mendorong petani kopi untuk melakukan direct ekspor melalui fasilitas business matching yang merupakan upaya mempertemukan petani dengan calon buyer yang berkoordinasi dari negara tujuan ekspor. Nah ini, jadi rentangnya ini kan bisa jadi bukan regulasi, bukan mekanisme saja yang bisa kita persingkat, jalurnya juga. Siapa tadi langsung dengan walaupun ada simbol yang terpotong tentunya. Dan yang ketujuh, membangun kelembagaan dan kemitraan petani kopi melalui koperasi, karena koperasi adalah sebuah guru yang perlindungan dan perlindungan dari kita semua. Dalam rangka mencapai tujuan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersinergi dan bersatu agar fair trade tadi dapat direalisasikan. Ini tidak mudah. Sering kita ucapkan, sering kita lakukan, namun di lapangan kita sama-sama tahu bagaimana. Sehingga perlu tekad dan perlu semangat kita secara bersama-sama. Demikianlah Ibu Bapak hadirin sekalian beberapa hal himbauan dan ajaran saya dalam kegiatan ini. Saya sangat berkepentingan dan sangat bahagia dengan kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan yang merugi. Apapun yang kita kerjakan hari ini lebih baik dari kemarin, dan apapun yang kita kerjakan esok, insya Allah lebih baik dari hari ini. Maaf, salam hormat dan salam kenal saya kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boras, maju-maju, dan jiwa-jiwa, yahoo, ahoy, dan pas saya. Mohon berkenan pejabat Gubernur Sumatera Utara untuk tetap berada di tempat. Kami undang Wakil Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia, Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Vice Presiden Bank Mandiri, serta Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kami undang untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Acara akan dilanjutkan dengan penekanan tombol yang ada di tablet sebagai tanda dibukanya acara. Untuk itu, penekanan akan kami hitung mundur bersama. 3, 2, 1.